anak-anak? Baik. Gimana kabarnya? Sehat. Udah makan tadi semua? Udah, Bu. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sudah berdoa tadi? Udah, Bu. Mari kita dulu absennya. Absen ya. Iya, Bu. Putra Sega. Natalia Areva. Dimas Saputra Areva. Elva Elistan Sega. Isa Apriani Sega. Halo, Bu. Junita Areva. Halo, Bu. Darius Samso Renata Areva. Masih 2 orang yang belum hadir ya. Iya, Bu. Baik, mari kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini. Tema kita sekarang tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, lingkungan tempat tinggalku. Muatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahasa Indonesia. Mari kita membuka buku kita pada pembelajaran kita. Sudah dibuka? Baik. Sebelum Ibu masuk dalam buku, Ibu dulu memberitahu bahwa ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 1, dengan kegiatan menulis keadaan lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menceritakan keadaan lingkungan tempat tinggalnya secara tertulis. Yang kedua, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mengetahui contoh cerita rakyat di suatu daerah. Dan berikutnya, dengan kegiatan mengidentifikasi cerita rakyat, siswa mampu menyampaikan hasil identifikasi jenis cerita fiksi yang dibaca dan tokoh dalam cerita fiksi. Baik, masuk kita pada buku pada pembelajaran 6. Silakan dilihat bukunya. Di situ ada seorang perempuan mengatakan, aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apakah kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo cari tahu. Mari kita mencari tahunya. Di bawah ada paragraf itu. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarga tinggal di Jakarta sebagai ibu kota negara. Tentu lingkungan yang tinggal di Jakarta berasal dari Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung berkedudukan. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Baik, bawahnya itu ada ayo menulis. Nanti kita bahas. Masuk dulu kita pada paragraf yang kedua. Pada tanggal 22 Juni mendatang warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat si Pitung. Siapa si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita si Pitung? Ayo bacalah cerita rakyat si Pitung yang ada dalam buku. Mari kita perhatikan pada halaman 53. Kita sudah tahu dulu bahwa cerita si Pitung tadi merupakan cerita rakyat yang berjenis lagu. Baik, mari kita memperhatikan cerita itu. Mari kita mengamatinya, baca dalam hati. Nanti Ibu tunjuk satu orang dan membaca cerita si Pitung. Silakan dulu mengamati cerita itu. Diperhatikan cerita dalam buku itu halaman 53.
Maka tidak tahu. Baik, Ibu tunjuk Dimas Saputra Harefa. Junita Harefa. Sepitung, satu sari sepitung melihat kelakuan anak buah Babalim sewenang-wenang. Babalim adalah tuan kepala daerah tempat tinggal Sepitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasnya itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Sepitung bertekad untuk melawan anak buah Babalim. Kemudian dia berguru kepada Haji Inaipi, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Sepitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Inaipi. Sepitung gunakan ilmu yang diberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-sekali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Inaipi. Sekarang Sepitung sudah siap melawan anak buah Babalim. Dia menghentikan ulah anak Babalim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Oke, stop. Lanjut. Dari Samso Jonathan. Lanjut kan? Ya anak muda, siapa kau beraninya menghentikan permintaannya salah satu anak buah Babalim? Kalian tak perlu kami siapa aku, yang jelas aku akan menghentikan ulah kalian selamanya. Jawab Sepitung. Anak buah Babalim menyerang Sepitung, namun Sepitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu nama Sepitung terkenal di kalangan penduduk. Sepitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikan kepada rakyat. Dia mengajak beberapa tanaman untuk mengambil dengannya. Kelas pemerintah Belanda. Mereka membuat perintah untuk menangkap Sepitung. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintahan Belanda menentukan tuan tanah keinginan besar Natali Haredi. selesai pemerintah dengan Kapim dan Haji Inaipi mendukung. Sepitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Shokheine dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum ditembak, kata Shokheine. Kau tidak keliru, bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Shokheine benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum ditembak. Hidup si Pitung berakhir dari lalu. Namun, kisah kepahlawanannya Yang membacanya dari cerita si Pitung merupakan cerita rakyat. Baik, menjelaskan dulu. Cerita si Pitung mengandung unsur sejarah. Dalam cerita tersebut, si Pitung dianggap sebagai sosok pahlawan yang membela rakyat jelata dari sifat kejam Babalim dan penjeritaan Belanda. Dan
si Pitung, adapun tokoh yang ada dalam cerita si Pitung, yaitu si Pitung, Baban Liam, anak buah Baban, Haji Nukin, anak buah Baban Liam, dan Sukir dan Pak Leo. Adapun juga dalam cerita tersebut ada tokoh utama dalam cerita si Pitung, adalah tokoh utamanya itu si Pitung. Karena si Pitung paling banyak diceritakan sebagai pelaku kejadian, iya kan? Iya, Bu. Ya. Tokoh tambahan dalam cerita si Pitung ini adalah Magalien, anak buah Magalien, Papium, Karena. Sudah kan? Kita tahu dalam itu. Iya, Bu. Nah, ketika munculnya mereka hanya pada saat peristiwa-peristiwa yang tertentu. Nah, perhatikan bukunya ya. Adapun dalam cerita ini ada tokoh protagonis. Nah, adapun dalam tokoh protagonis ini adalah dalam cerita si Pitung adalah si Pitung, Haji Naik, Nawiri, dan Pak Piun. Ketika tokoh tersebut termasuk tokoh Protagonis. protagonis. Tahu dulu apa itu protagonis? Adalah tokoh yang memiliki sifat baik hati. Iya, pintar itu. Jadi ini termasuk si Pitung ini adalah sifat yang Yang baik, baik. yaitu dikatakan protagonis. Oke, karena memiliki sifat baik, mau membantu Raja Jelatan dan membela orang-orang yang tertindas, iya kan? Ya, dalam cerita tersebut. Adapun cerita antagonis, tahu antagonis kan? Tokoh. Iya, apa yang antagonis? Tokoh yang memiliki sifat jahat. Sifat jahat, iya betul sekali. Dalam cerita si Pitung, adapun yang namanya antagonis. Dalam tokoh antagonis ini, adapun Babalian, anak buah Babalian, dan Sukayat. Sudah kan? Alasannya mereka memiliki sifat jahat tersebut, suka memeras rakyat dan melakukan pajak yang tinggi. Kelakuan mereka merendahkan orang lain. Nah, itu sifat mereka, itu sifat antagonis. Selain itu, pemerintah Belanda juga termasuk tokoh antagonis yang bersifat kejam karena membunuh si Pitung yang membela keadilan. Nah, tadi kan si Pitung itu termasuk antagonis atau orang yang bersifat baik. Sedangkan anak buah apa tadi ya? Nah, itu termasuk sifat antagonis. Berarti bisa membedakan? Bisa. Baik. Ada di situ di bawahnya ayo berlatih. Baik. Itu di situ satu, apa jenis cerita fiksi teks berjudul si Pitung? Berikan alasanmu. Silakan kalian menulis dalam buku kalian. Periksa nanti maksud dari apa cerita fiksi teks berjudul si Pitung. Berikan alasanmu. Silakan tulis dalam bukunya. Ibu periksa nanti. Utama dan tambahan pada cerita tersebut. Jelaskan. Ada di situ kan? Ada dari buku itu. Nomor 4-nya, sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Ini kan penggampang ini kan? Karena sudah ada di cerita. Baik. Dengarkan dulu Ibu. Ada salah satu teman kalian tadi bertanya sama Ibu apa itu cerita fiksi. Nah,
Cerita fiksi itu adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Jadi cerita fiksi itu adalah rekaan atau khayalan pengarang. Maksudnya cerita fiksi. Sudah? Baik. Natalia baca di depan apa jawaban atau pendapat yang kamu temui pada cerita. Yang udah siap ya? Satu, apa jenis cerita fiksi dan teks berjudul Si Pitung? Berikan alasan jawaban. Cerita kepahlawanan Si Pitung. Dua, sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Jawaban. Si Pitung, Haji Naipin, anak buah Bakalim, Syuakhine. Tiga, sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Jelaskan. Jawaban. Si Pitung dan Haji Naipin. 4. Sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Jelaskan. Jawaban. Si Pitung, Syuakhine. Lanjut. Ini siapa ini? Cinta. Ayo, cepat. Ayo ulang ya. Bisa lagi di sini. Apa cerita fiksi yang berjudul Besar suara. Besarkan suara. Apa cerita fiksi yang berjudul Si Pitung? Jelaskan. Dua. Siapa tokoh Si Pitung, Bakalim, dan Haji Naipin? Tiga. Siapa tokoh utama utama itu Si Pitung dan Haji Naipin? Empat. Siapa protagonis dan antagonis dijelaskan. Protagonis adalah Si Pitung karena dia membantu orang-orang yang bertugas. Protagonis adalah Bakalim dan anak buahnya. Oke. Baik. Dari pertanyaan 1 sampai nomor 4. Apa jadi cerita fiksi teks berjudul Si Pitung berikan alasanmu? Cerita Si Pitung ini dijelaskan tadi bahwa cerita adalah yang sejenis saja, ya kan? Baik. Nomor 2. Cepat dulu bersama-sama ya. Sebutkan nama-nama tokoh dalam cerita tersebut. Siapa saja? Si Pitung, Haji Naipin, dan Lanjut nomor 3. Sebutkan tokoh utama dalam tokoh pembahasan. Si Pitung, anak buah Bakalim, Haji Sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. protagonis Itu juga termasuk Si Pitung kan? Sifat baik. Kalau antagonis tadi jangan sifat jahat. ya. Baik. Baik. Ibu sudah beritahu tadi bahwa ada juga yang ibu bawa tadi selain dari cerita Si Pitung, yaitu cerita Rakyat Nusantara. Di sini di dalam isi buku ini atau dalam cerita ini ada juga cerita lain selain dari cerita Pitung, yaitu cerita Raja Bangkulun atau Putri Sidang Bulan. Putri Sidang Bulan ini adalah putri ketujuh dari Raja Mawang. Ia sangat cantik dan berhati baik. Namun bertambahnya usia,
dia takut mendapatkan jodoh untuk dirinya. Pada suatu ketika datanglah raja hilir sungai yang melamarnya. Setelah lamaran itu diterima putri serindah bulan dan sakit yang menjijikannya, yaitu penyakit kusta dan lepra. Anehnya, setelah lamaran didapatkan kondisi putri sidang bulan kembali seperti semula. Begitu. Baik, itu tadi dulu. Apa pendapat kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Apa? Ada? Iya. Ya, satu lagi. Ayo, lihat bukunya. Masih yang ketiga. Apa pendapat kalian mengenai cerita kita ini tadi? Mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Apa? Kalian mengenai cerita si itu. Baik. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Yang menjadi kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini yaitu kita sudah diketahui tadi mengenai cerita si itu. Ada pun tadi dalam cerita ini ada yang bersifat baik atau jenisnya kan, ada juga yang bersifat jahat. Jadi yang kita posisikan dalam cerita ini yang harus kita ambil dalam diri kita yaitu cerita sifat rakyat itu yang bersifat baik. Baik, terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Saya sampai kita semua. Selamat pagi.